Firman-Mu ya dan amin, kekuatan pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekarang katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Katakan Kau terbaik, Kau terbaik, Kau terbaik, Kau terbaik, Kau terbaik bagiku. Semua mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang terbaik bagi kami Tuhan. Sampai hari ini dan selamanya hanya Engkau Tuhan yang terbaik buat hidup kami. Sekalipun kami harus hadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan, bahkan sakit penyakit kami rasakan, tapi kami tetap berkata, Engkau Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sangat baik. Tidak ada Tuhan yang lain yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu tuntun kami semua anak-anak-Mu pagi ini masuk dalam kebenaran firman. Kami percaya firman yang kami dengar, firman yang kami baca adalah firman yang ya dan amin. Dan firman itu menjadi kekuatan kami. Firman itu menjadi kuasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi menjadi sukacita kami. Pagi ini kami siap menerima berkat firman-Mu dengan sukacita pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati firman Tuhan dengan iman sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan, sehat semua ya. Amin. Puji Tuhan. Baik yang minggu kemarin sudah hadir, sekarang sudah hadir semua sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kalau misalnya menonton gitu ya, nonton di bioskop atau menonton satu pertunjukan gitu, Bapak Ibu dapat tiket yang ekonomi. Ya, misalnya memang mampunya dapat tiket ekonomi. Kalau misalnya ya toh, Bapak dikasih VVIP mau enggak? Tiketnya ekonomi, tapi dikasih tempat VVIP mau enggak? Ayo, mau enggak? Mau? Nah, kalau mau silahkan maju ke depan. Ini VVIP. Ayo, yang mau maju ke depan. Ayo Pak Ruby, maju ke depan. VVIP ini. Siapa lagi yang mau VVIP? Ya toh tiketnya ekonomi, tapi dapat VVIP di depan ini. Ya. Nah, itu yang di belakang kenapa dari depan langsung ngocok ke belakang. Monggo langsung VVIP ini. Ya. Loh iya loh. Kalau kita lihat pertunjukan itu kan gitu. Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Ini kosong loh Pak Dwi. Ya. Iya, VVIP loh. Biasanya orang tuh pengen di depan sendiri gitu. Ya. Tapi kebanyakan orang kalau ibadah itu selalu ngocok. Katanya anak-anak muda cari PW. Apa PW? Presisi enak katanya begitu. Isi sampai ngantuk-ngantuk. Saya baru kenal PW soalnya. Ya. Nah, baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita sudah sampai di bulan Oktober. Ini sudah setelah itu lagi. Setelah itu lagi ya. Dan kita mulai bersiap diri. Kurang berapa? 90 hari lagi atau 100 ya. Kita tinggalkan tahun 2021. Ya, puji Tuhan. Kita semua dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, bahkan kita nggak kepikir ya bahwa tahun demi tahun Tuhan sudah bawa kita di dalam anugerahnya. Tuhan sudah bawa kita dalam kebaikannya. Ya, saya percaya dan saya melihat hari ini tidak ada tambah tahun tambah susah.
Ada nggak Bapak Ibu yang tambah tahun tambah susah? Ya Tuhan belum susah KB. Ya, ada nggak tambah tahun tambah susah itu? Sekalipun pandemi, katanya sepi, tapi ya tidak pernah susah, tapi ya tidak pernah kekurangan. Ada nggak yang minus gitu? Halo, saya tidak berani angkat tangan, saya tidak minus, ya. Boleh kurang tapi tidak minus. Ya, pandemi boleh bikin sulit, tapi anak-anak itu ada yang susah. Amin. Iya. Dan ini bukti kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan begitu luar biasa memperhatikan kita ini, saudara. Ya, sekalipun kita tidak melihat bagaimana Tuhan memperhatikan kita, ya, tapi lewat hari demi hari kita terus merasakan kebaikan Tuhan. Bangun tidur, tadi nyanyi, bangun tidur terus enggak mandi tadi, terus bangkong katanya begitu. Ya, nah, saudara dikasih Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan ini Tuhan nyatakan, Tuhan berikan bagi kita everyday, setiap hari, bukan tanpa maksud. Memang Tuhan sangat baik. Engkau berdoa, engkau enggak berdoa, Tuhan tetap baik. Amin. Bukan berarti kalau saudara tidak setia, saudara berdoa, saudara malas-malasan, kemudian Tuhan melihat, terus aku enggak baik ya, aku enggak mau melakukan kebaikan. Enggak. Tuhan tetap baik. Tapi bukan berarti Tuhan dipermainkan, saudara dikasih Tuhan. Ya, justru kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu, ya, patut diresponi dengan benar, patut diresponi dengan baik hari ini. Ya, kalau mengingat saudara dikasih Tuhan masa pandemi yang luar biasa, dan kita dibawa sampai tahun 2021 ini. Bahkan sebentar kita akan meninggalkan tahun ini menuju tahun yang baru 2022. Saudara dikasih Tuhan, ini semua karya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bukan tanpa maksud, tetapi mendidik kita supaya kita menjadi apa? Dewasa. Ya, sekali lagi kebaikan Tuhan mendidik kita supaya kita jadi dewasa. Dewasa itu kalau menurut KBBI, saudara itu memang dewasa itu ada diartikan sebagai perubahan. Ya, kalau dewasa secara biologi, ya, ada istilah akil balik. Ya, kemudian diartikan dalam KBBI bahwa dewasa itu diartikan adanya perubahan, kematangan dalam hal berpikir dan tanggung jawab. Nah, bagaimana dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam Kristus? Ya, nah, ketika saya membaca satu ilmu psikologi di bidang perkembangan dasar, itu ada miripnya tentang dewasa di dalam Kristus, itu ada di sini, ya. Dikatakan bahwa dalam ilmu ini dewasa itu bicara tentang mulai menetapkan arah. Kalau itu diaplikasikan dalam kehidupan anak-anak sekolah, anak-anak sekolah yang mulai dewasa itu sudah menetapkan goal, menetapkan aku mau jadi apa ini, aku menetapkan rencanaku, aku mau ambil apa ini, ya. Nah, artinya sekali lagi yang satu apa? Menetapkan arah. Yang kedua dikatakan bahwa orang yang sudah dewasa ini mulai belajar komitmen. Gak seperti saya dulu. SMP ditanya, mau jadi apa? Pilot. Mari gitu kelas 3, mau jadi apa? Tentara. SMA, oh aku mau jadi angkatan laut. Berubah-berubah. Berarti ini belum dewasa. Ya. Jadi orang yang dewasa itu mulai apa? Belajar komitmen. Kalau cita-citanya atau arahnya tadi itu pilot, ya sudah, dia komitmen, aku mau jadi pilot. Ya, kemudian mulai bertanggung jawab kepada diri sendiri. Yang keempat, nah orientasinya mulai solusi. Nah, ini orang yang dewasa, orientasinya selalu solusi. Ada masalah yang dipikirin apa? Bukan masalahnya, tapi jalan keluarnya bagaimana.
Ya, yang kelima, ada 5 saudara ya. Orang yang dewasa itu mulai dapat belajar mengelola ego dan emosi. Ya, ini menurut ilmu pengembangan dasar dalam psikologi. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana dewasa di dalam Kristus ini perlu sekali. Banyak orang secara akademik pintar, secara akademik kata-kata bukan dewasa istilahnya ya. Secara akademik memang pintar, smart, cerdas. Ya. Tapi psikisnya, jiwanya belum dewasa. Bahkan yang lebih apa ya? Orang ngomongnya lebih parah. Bahkan banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya, nggak dewasa. Nah, Tuhan ingin hari ini siapapun kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, saudara mulai tidak hanya bertumbuh, tapi saudara mulai jadi dewasa. Ya, secara biologis itu kan dari lahir, anak bayi, anak-anak memang tumbuh itu secara biologis, secara naturalnya seperti itu. Tetapi ada perubahan seiring dengan bertumbuhnya fisik, sudah dikasih Tuhan. Tuhan ingin ada pertumbuhan secara kejiwaan. Nah, namanya kedewasaan itu tadi. Tentu kalau bicara dewasa di sini semua ngerti. Tapi masalahnya banyak orang ngerti tentang kedewasaan, tapi tidak banyak orang mengalami arti kedewasaan. Ya, dewasa itu bukan soal usia, bukan soal karena rambutnya sudah putih. Bukan. Justru yang diharapkan seperti foto, tambah tua, tambah bijaksana, kan begitu ya. Tapi kenyataannya ada moto malah beda lagi. Tambah tua, tambah ketawa itu. Tambah tua, tambah kata istilahnya Pak, tua-tua keladi. Ya. Nah, sudah mau dikasih Tuhan, bukan itu. Tuhan ingin kedewasaan di dalam Kristus, artinya kedewasaan secara rohani, membuat kita mengalami perubahan tidak hanya secara fisik, tidak hanya perubahan secara biologis, tidak hanya perubahan secara natural, tapi ada perubahan secara supranatural. Dan ini berisi tentang keputusan-keputusan. Menjadi dewasa itu bukan pilihan. Saya baca berulang kali, memang di ilmu motivator itu menjadi dewasa itu pilihan. Terus ada yang ngomong menjadi tua itu juga pilihan. Loh, tidak usah dipilih, kita makan tidur aja, tidak usah keluar rumah, tambah tua. Bukan pilihan, itu otomatis, saudara. Tapi untuk menjadi dewasa itu perlu keputusan, saudara. Kenapa? Karena ada proses di dalamnya, yang dimana proses demi proses itu harus ada keputusan. Kalau saudara tidak ambil keputusan itu, saudara tidak akan menjadi dewasa. Demikian juga di dalam Kristus, saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara tidak ambil proses, tidak masuk dalam proses, dan saudara setiap proses tidak mengambil keputusan, saudara dikasih Tuhan, saudara tidak dewasa. Nah, kita melihat dewasa yang bagaimana yang Tuhan inginkan ya di dalam kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus 13 ayat 11 ya. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ya, dikatakan akhirnya saudaraku bersukacitalah, jadilah dewasa sepenuhnya, tabahlah, jadilah sepikir, hiduplah dalam damai, dan Elohim yang mengasihi dan memberi damai tetap menyertai kamu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Tuhan kita tidak hanya mengerti tentang karya Tuhan. Tuhan tidak hanya mendidik kita untuk mengenal kebaikan ataupun anugerahnya, tapi lewat itu semua kita mau belajar merenungkan bahwa seluruh kebaikan Tuhan, ya, seluruh apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu Tuhan ingin kita mengalami yang namanya apa? Dewasa penuh. Jadilah dewasa sepenuhnya. Jangan menjadi dewasa yang nanggung. Ya.
Kalau saya ambil dari kata ini pemahamannya dikasih Tuhan, berarti, tapi saya belum dapat contohnya itu ya. Ada dewasa yang nanggung. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatin orang yang dewasanya itu nanggung. Ya, tapi sampai ini saya belum dapat sih ya. Nah, tetapi Tuhan ingin, intinya dalam ayat mas ini bahwa kita harus menjadi dewasa penuh. Dalam bahasa yang lain dikatakan kita menjadi sempurna. Nah, setelah saya renungkan, orang kalau ngomong sempurna itu katanya mustahil, mustahil. Tapi kita melihat arti kata ini, saudara dikasih Tuhan ya. Menjadi dewasa yang penuh, menjadi dewasa yang sempurna. Apa yang menjadi dewasa dewasa penuh atau dewasa sempurna itu? Ayat 1 Korintus 13 ayat 11. Yuk, ayo kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11. 1, 2, mulai. Ya, jadi kita melihat prosesnya. Ketika masih kanak-kanak, apa? Aku berbicara, aku merasa, terus aku berpikir seperti anak-anak. Jadi kita melihat ada 3 hal: bicara, merasa, dan berpikir. Ya, nah ini kalau kita balik sekarang, kanak-kanak ini diganti dewasa. Ketika aku sudah dewasa, maka aku berbicara seperti orang dewasa. Aku merasa seperti orang dewasa. Dan aku berpikir seperti orang dewasa. Nah, kenapa saudara dikasih itu banyak orang hari ini belum dewasa? Kenapa coba? Ada jawabannya di atas. Kenapa banyak orang atau banyak anak Tuhan gak dewasa? Kenapa? Itu karena belum membuang tentang kekanak-kanakan itu. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dewasa di dalam Kristus itu bicara apa? Saudara mengalami proses yang namanya apa? Membuang seluruh atau cara kekanak-kanakan. Ya, Pak, contohnya gimana Pak? Dewasa secara rohani atau kanak-kanak rohani, bukan anak-anak rohani ya, kanak-kanak rohani. Ada yang tahu nggak? Kalau kanak-kanak rohani gini? Halo? Wah, kita nggak pernah jadi anak-anak rohani, ya? Gini aja gampang-gampangnya. Kalau anak-anak secara lahiriah, anak-anak nih, siapa di sini anak-anak? Yang disebut anak-anak di sini siapa ya? Kita. Terus siapa lagi? Pak Heru. Oh, nggak mungkin. Iya toh? Yang anak-anak ini Vero gitu. Coba saudara lihat kehidupan anak-anak Bita sama anak-anak Vero ini. Itu anak-anak itu. Dan sangat jauh berbeda dengan Bapak Ibu semua. Ya, cara bicaranya, perasaannya, dan apa? Pikirannya. Nah, anak-anak rohani juga begitu. Ya, anak-anak rohani itu omongannya dari A sampai Z. Isinya apa? Contoh nih. Contoh. Isinya ngeluh. Isinya kok kurang. Ya. Anak-anak rohani itu seperti itu. Menghadapi kesulitan ini, aduh Tuhan, katanya kok begini sih Tuhan. Menghadapi masalah dikit, aduh, wis. Kayak orang paling menderita seisi dunia ini. Ya, banyak anak-anak Tuhan seperti ini, saudara. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan ingin saudara dan saya boleh berubah hari ini. Ya, bukan hanya secara fisik, saudaraku bertumbuh, badan mulai mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya, badan mulai mengembang ke atas dan ke bawah, tidak mungkin ke atas terus. Ya,
Nah, tetapi seiring perubahan secara fisik, ada perubahan secara psikis, ada perubahan secara rohani. Ya, coba kita mau renung sama-sama, saudara kasih Tuhan. Kita mulai menjadi anak Tuhan, menjadi Kristen. Saya percaya di sini orang sudah menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan sudah bukan 2-3 tahun, bukan 5 tahun, mungkin hanya beberapa orang. Ya, tapi kebanyakan sudah di atas 10 tahun, betul? Halo? Ya, sudah 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu saudara mengalami proses yang bagaimana? Kok saudara tidak mengalami yang namanya kedewasaan? Nah, pagi hari ini sudah dikasih Tuhan ingin kita menjadi dewasa penuh dalam Kristus. Proses yang pertama ini, tinggalkan semua tentang kekanak-kanakan. Ya. Nah, saya ulangi lagi dalam ilmu psikologi, bidang pengembangan dasar sudah dikasih Tuhan, yang paling mencolok tentang kekanak-kanakan itu bicara tentang apa? Emosional dan ego. Itu yang paling dominan. Ya. Jadi kalau saudara hari ini, saya mau katakan, kalau saudara orangnya gampang ngamuan, gampang tersinggung, nah ini kanak-kanak. Ya, saya lagi gampang ngamuan, gampang tersinggungan, sensi, tipis hatinya, tipis telingane, lalu ini kanak-kanak. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus tidak ingin saudara mengalami atau melewati kehidupan yang seperti ini terus. Ayo saudara mulai tidak hanya grow, tidak hanya bertumbuh, tapi jadi dewasa. Ya, saya melihat tumbuhan itu kalau tumbuh, batangnya itu pertama benih itu batangnya mesti apa tuh? Lunak. Ya tak? Begitu terus tinggi, batang tadi berubah jadi kayu setengah lunak, mulai gede, mulai jadi kayu yang perubahannya seperti ini. Kedewasaan saudara mengalami proses yang seperti ini. Artinya apa? Kedewasaan itu membuktikan saudara orang yang kuat, bukan yang lemah. Ya, nah, saudara kasih tahu, saya mau share pagi hari ini. Yang pertama tadi prosesnya berubah. Sudah, jangan jadi kanak-kanak lagi. Tinggalkan itu semua. Jadilah dewasa. Ya, untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, saudara perlu mengalami yang namanya proses memahami, proses mengalami tentang kebenaran firman Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ini penting sekali. Yuk kita baca dulu ya. Awalnya Efesus 4 ayat 21 dulu. Efesus 4 ayat 21. Demikian kata firman Tuhan, sungguh kamu telah mendengarkan Dia dan diajar olehnya sebagaimana kebenaran yang ada di dalam Yesus. Ini proses saudara menjadi dewasa, sama seperti sekolah. Ya, dikatakan dalam ayat tadi, kamu telah mendengar dan diajar. Yang sudah Kristen 15 tahun berarti sudah mendengar dan diajar dalam kebenaran firman Tuhan selama 15 tahun. Ya. Yang 10 tahun sama, sudah mendengar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan selama 10 tahun. Ya. Demikian juga yang sekolah. Sekolah itu total berapa tahun Bapak Ibu? Berapa tahun? Berapa tahun? Mikir. Telu 6 rolas. Kalau zaman saya 14 tahun. TK kecil, TK besar 2 tahun. Iya toh? Terus kemudian SD SMP 6. Nah, SD 6, SMP SMA 6. 12 dan juga 14. Tapi kalau sekarang kan beda. Ada PAUD. Berpaud TK. Baru TK SD, SMP, SMA. Ya toh, lanjut S1 4 tahun. Berarti miros loh. 12 tahun. Bisa kalau pakai PAUD 20 tahun.
Ya, jadi selama 20 tahun atau 18 tahun sudah diajar tentang kebenaran secara pengetahuan. Dan hasilnya apa? Hasilnya apa? Ketika saudara sekolah dari mana? Dari TK, PAUD sampai gelar S1, S2, S3, hasilnya apa? Dapat ijazah, gitu. Ya toh, hasilnya apa? Dapat ijazah. Ya toh, ijazah membuktikan bahwa saudara sekolah. Tetapi hasil yang ada di ijazah itu perlu diuji untuk membuktikan bahwa saudara betul-betul pintar apa enggak sesuai dengan ilmunya. Itu belum tentu saudara. Ya. Jurusan accounting atau jurusan manajemen atau jurusan apalagi finance, keuangan dan sebagainya, ya toh? Begitu sudah terima ijazah, begitu kerja kan nggak mungkin langsung diterima. Ditanya dulu. Nah ternyata setelah sekian lama sekolah, apa yang dia dapat belum dikuasai sepenuhnya, belum. Ya, nah demikian juga saudara dikasih Tuhan. Saudara dan saya sama prosesnya. Sudah 15 tahun jadi Kristen. Sudah 15 tahun, sudah puluhan tahun, 20 tahun, 25 tahun saudara mengikut Tuhan. Ajaran kebenaran yang saudara dengar, apakah itu sudah memproses saudara menjadi dewasa di dalam Kristus? Harusnya iya. Tapi kenapa sudah diajar mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi masih sebelum Kejadian, masih belum diciptakan? Halo, ya, ya sudah diajar tapi bulat sudah dikasih Tuhan. Jadi bagaimana saudaraku? Ya, nah ini yang menjadi penghalang, ini yang menjadi penghambat. Mengapa banyak anak Tuhan tidak menjadi dewasa? Karena setiap apa yang diajarkan, mereka tidak mengalami pengajaran itu. Apa yang didengar, dia tidak mengalami apa yang dia dengar. Sehingga sulit untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Ya, artinya apa? Kekristenan kita hanya identitas saja. KTP Kristen, aksesorisnya Kristen, cuma itu saja. Dan saudara saya hari ini, ayo diajak Tuhan, ayat berikutnya 4 ayat 22 ini loh. Ini loh, kedewasaan di dalam Tuhan. Seperti ini ya. Efesus 4 ayat 22. Ya, setelah mendengar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan, yang berikutnya apa? Untuk menanggalkan apa? Perilaku manusia lama yang menuju kebinasaan karena diperdaya oleh hawa, oleh nafsunya. Jadi apa yang saudara dengar, apa yang saudara terima pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan itu dengan tujuan apa? Ayo tanggalkan manusia lama. Ini dulu. Ya, tanggalkan dulu sifat kanak-kanakmu, tanggalkan dulu cara-cara hidupmu yang lama. Sehingga saudara mendapatkan cara hidup yang baru lewat apa? Pengajaran firman Tuhan, lewat pendengaran akan firman Tuhan. Makanya sudah dikasih Tuhan mendengar dan terima pengajaran firman Tuhan itu sangat berpengaruh kepada keimanan, berpengaruh kepada kedewasaan secara rohani. Ya, makanya penting sudah dikasih Tuhan saudara dan saya mengisi kehidupan ini dengan firman Tuhan, bukan hanya dengan aplikasi yang ada di dunia ini saja, tapi aplikasi firman Tuhan perlu ada. Ya, makanya sekarang ini ada media HP, ya, Android. Kalau saudara hari ini luar biasa loh ya, kalau zaman dulu saudara. Ya mungkin zaman usia senior sekarang ini, ya dulu zaman dulu itu gereja pasti tentengannya bersama. Terus nek ketok hari Minggu isu-isu apa sore bawa Alkitab mesti, kalau tidak ke gereja ya pulang dari gereja, itu mesti. Sekalipun Alkitab itu kadang dibungkus, ya kan?
Sekarang orang di gereja nggak ada yang nenteng kitab semua. Ya, nggak ada. Nggak salah sih, nggak. Nentengannya sekarang apa? Padahal, kasihan, kalau saudara bawa kitab ini ya, misalnya lupa naruh nih, hilang. Harganya berapa kitab? Kalau sekarang paling 100-200 ya. Ya, hilangnya nilainya segitu. Tapi kalau ini morolali, nah kitabnya begini, morolali dele, mahalan mana tuh? Tapi ada yang ngomong, Pak, aku pasti gak akan lupa. Iya, gak akan lupa ini. Ya toh, tali ini balik di buku iki. Tidak akan lupa ini lengket. Nah, saya akan memanfaatkan kondisi ini. Kalau ini begitu lengket di tangan saudara, ya, harus ada yang namanya aplikasi firman Tuhan, aplikasi kitab suci dalam HP. Bukan hanya berisi aplikasi-aplikasi umum, bahkan game saja, tapi harus ada aplikasi kitab suci. Ya, ada banyak anak muda kitab sucinya mana? Habis Pak, kenapa? Kepenuhan. Tapi belum, kok bisa? Iya, gini akeh. Itu jenisnya gak adil, gak fair itu. Ya toh? Nah kalau kau menjadi dewasa, dikasih Tuhan, sekalipun ada di HP, ini penting sekali, tidak apa-apa, baca saudara. Ya, saya ada waktu, ya, karena ini mulai naik kereta gitu, saya bisa lihat, saya bisa baca. Dimanapun saya bisa baca. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi kita mulai mengalami yang namanya manusia baru. Manusia baru ini adalah manusia yang diproses menjadi dewasa. Dewasa di dalam Tuhan. Nah, kita melihat dewasa di dalam Tuhan itu ketika firman Tuhan ya bekerja memberikan perkara-perkara yang baru. Saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik, saudaraku, saudara akan memiliki cara hidup yang baru. Saudara akan memiliki karakter yang baru. Ya. Nah, kalau saudara tidak menanggalkan manusia lama, ya seperti perumpamaan dalam Injil, saudaraku dikasih Tuhan, kantong yang robek ditambal. Mari gitu diisi anggur baru, pasti sobek. Karena kekuatan anggur itu luar biasa, saudara. Ya, jadi kalau ada tambalan ya pasti tambalannya sobek. Nah, saudara bisa seperti itu. Saudara betul harus menanggalkan dan diisi menjadi wadah baru dan siap diisi dengan hal-hal yang baru. Ya, itu nomor 1. Berikutnya Efesus 4 ayat 23. Ya. Dan untuk diperbaharui tadi, untuk menanggalkan perilaku manusia yang lama. Yang kedua, untuk diperbaharui apa? Dalam roh dan pikiran. Nah, jadi pengajaran firman Tuhan atau firman Tuhan yang saudara dengar itu memproses untuk membaharui roh dan pikiranmu. Nah, ketika kita mengalami proses ini, saudara tidak hanya bertumbuh, tapi saudara menjadi dewasa dalam Kristus. Spiritmu itu bukan spirit lama. Ya, spirit lama itu apa? Nek dapat rezeki senengnya luar biasa, nek dapat masalah, mengalami kesusahan, penderitaannya kok luar biasa. Bukan, itu spirit lama. Ya, kalau dikasih sesuatu senengnya bukan main. Ya. Nah, ketika ayo terlibat, wah susahnya bukan main. Bukan seperti itu. Saudaraku dikasih Tuhan, orang yang mengalami pembaharuan roh dan pikiran, wah, yang pertama-tama spiritnya luar biasa. Saudara pernah nggak ngalami dibaharui roh dan pikiran? Coba saya tanya. Ayo, kapan saudara mengalami dibaharui roh dan pikiran? Ini loh buktinya. Ketika saudara pertama kali ya mengenal Tuhan, pertama kali saudara ada rasa aku cinta Tuhan. Nah ini loh. Di situ saudara mengalami pembaharuan roh dan pikiran.
Ya, kalau ada bahasa kitab suci pakai bahasa juga cinta mula-mula. Nah, saudara mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, itulah proses pembaruan roh dan pikiran. Nama saya rasakan sudah dikasih tahu, terus aku ya selalu bikin berdoa. Ya, pulang kerja mau mandi langsung di kamar, wah berdoa, terima kasih. Ya, kemudian apa? Yang dipikiran apa? Waduh, setelah itu baca firman. Ya, saya dulu pernah punya daftar bacaan kitab setahun. Ya, jadi Januari tanggal 1 tak centang baca sampai habis. Nah, ketika saudara mengalami cinta mula-mula ini, inilah proses awal yang saudara alami tentang pembaharuan roh dan pikiran. Wah, pikiran ini sing pikiran apa? Ya mikirin kerjaan, ya mikirin kesenangan dan sebagainya, tapi itu terbatas. Ya, seperti itu, Saudara. Wah, dipikirkan Tuhan, ya dipikirkan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini sampai waduh, apal aku. Gitu, wah, apal aku. Wis. Seneng, Saudara. Saya percaya saudara pernah mengalami seperti ini. Sama. Gitu, ketika cinta mula-mula pacaran, kan begitu juga ya. Waduh, semangat saudara dikasih Tuhan. Ya, nggak peduli gerimis, hutan, ledek, saudara. Ya, haleluya pokoknya. Ya. Anak-anak sekarang saya melihat ya, bukan di sini saya belum melihat. Ya, yang di tempat lain. Wah, kalau anak-anak muda sekarang, wah semua PP-nya, statusnya, wah hati warna merah, enggak warna pink. Ya, pokoknya berbunga-bunga. Nah, itu pembaharuan, proses pembaharuan, proses perubahan dan pembaharuan seperti itu. Nah, tetapi Tuhan ingin proses yang namanya diperbarui dalam roh dan pikiranmu bukan hanya satu momen, bukan hanya satu hari, 2 hari, tetapi saudara dibaharui dari hari ke hari, setiap hari. Kenapa kita seringkali banyak hanya cinta mula-mula yang berkesan? Hanya cinta pada saat pacaran, pertemuan pertama yang berkesan. Hari ini ya, dulu waktu pacaran pinginnya ketemu terus, betul gak? Ya, sekarang wis disahkan bendino ketemu, tapi bosan. Wah, celaka ini. Iya toh? Dulu kan begitu, pinginnya ketemu, pinginnya ngomong, betul gak? Kalau apel di rumah itu rasanya 1 jam kurang. Loh, sekarang sudah dikasih waktu disahkan 24 jam. Malah orang tahu ngomong. Loh, kok ketawa? Loh, kok ketawa? Bener gak? Pengakuan Mbak pertama. Lah sing kok karepnya iki piye ngono. Lah itu kan dulu mintanya begitu, dituruti disahkan. Sekarang inilah saudara dikasih Tuhan, ketika kita tidak mengalami yang namanya proses dibaharui terus menerus, ya, sehingga apa? Terjadi yang namanya kebosanan, kejenuhan, terjadi yang namanya sudah tidak ada lagi interaksi, terjadi yang namanya sudah tidak menarik lagi, sudah sama dengan Tuhan. Ketika hubungan pribadi dengan Tuhan sudah kehilangan cinta mula-mula, artinya apa? Saudara tidak mengalami dibaharui spiritmu, tidak dibaharui pikiranmu di dalam Tuhan. Akhirnya dengan Tuhan saudara merasa bosan, ya, saudara dengan Tuhan merasa jenuh. Dan akhirnya apa? Tidak ada lagi kedewasaan. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan Yesus, mari kita sekarang menjadi tubuh dewasa lewat apa? Pengajaran dan lewat kebenaran firman Tuhan. Makanya di masa pandemi ini ayo terus isi saudara. Sekalipun online, sekalipun hari ini Minggu, ya belum ada kegiatan tengah minggu, ayo isi terus tiap hari dengan firman Tuhan. Ya, saya percaya firman Tuhan itu akan berubah. Firman Tuhan yang akan membaharui roh dan pikiranmu. Yang bagian akhir dikatakan Efesus 4 ayat 24. Nah, setelah menanggalkan manusia lama, mengalami pembaharuan roh dan pikiran, Efesus 4 ayat 24 dikatakan serta
mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan sejati sama seperti Elohim. Nah, ternyata saudara, kedewasaan ini ada dua hal di situ. Kedewasaan ini adalah bicara dewasa dalam Kristus, itu bicara apa? Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi setiap kebenaran atau pengajaran yang saudara terima, saudara dengar, itu mengerjakan kedewasaan, mengerjakan hal yang baru, manusia dewasa yang baru di dalam Kristus. Makanya penting menanggalkan manusia lama, makanya penting dibarui roh dan pikiranmu supaya saudara dan saya lebih lanjut dapat mengenakan manusia baru yang diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Dan tujuannya adalah dewasa di dalam Kristus, memiliki tujuan bahwa hidup saudara, karakter saudara sama seperti Elohim. Ya. Jadi kalau saudara tidak mengalami proses ini, ya, maka saudara sebagai kasih Tuhan, saudara tidak bisa mengenakan manusia baru. Saudara tidak bisa mengalami nama dewasa di dalam Kristus. Wah, ini dalam. Nanti aplikasinya itu saudara bisa rasakan sendiri. Kalau engkau sudah dewasa betul-betul di dalam Tuhan, itu aplikasinya saudara bisa rasakan. Saya tidak bisa memberikan contoh satu persatu karena banyak orang itu memiliki manifestasi bermacam-macam, ya. Memang pada umumnya orang yang sudah dewasa di dalam Kristus itu hidupnya penuh sukacita, hidupnya penuh pengucapan syukur, ya, hidupnya selalu bersemangat dengan Tuhan. Dan 3 kata ini semua pada sering dengar, semua pada sering ngajarin, tapi tidak semua orang ngalami setiap hari. Ya. Dewasa di dalam Kristus, kau mengenakan manusia baru, menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, ya, yang diciptakan dalam kebenaran. Artinya apa, saudara kasih Tuhan? Bahwa di dalam manusia baru itu ada kebenaran, di dalam manusia baru itu ada kekudusan. Amin. Nah, manusia baru yang di dalamnya ada kebenaran dan kekudusan itu membawa karakternya, kehidupannya seperti Elohim. Makanya penting kan? Kalau saudara tidak dewasa, kalau saudara masih kanak-kanak terus, kawan saudara memiliki karakter Kristus. Ya, hanya orang itu hanya manifestasi lahiriahnya aja, seperti Yesus. Rambutnya digondrongin, ya toh. Terus mandu ngingu kumis, ngingu apa itu, jenggot, lo kan ini seperti Yesus kan. Nggak sekalian aja nggak pakai jubah kamu, panjang begitu. Nyanyi nih, ku mau sepertimu Yesus, betul ya? Pertanyaannya, mau seperti apanya? Halo, kau mau seperti Tuhan, kau mau seperti Yesus, mau seperti apanya? Bukan lahiriahnya, tapi karakter kita, kedewasaan kita seperti Yesus. Ya, ketika Yesus dari anak-anak ditulis dalam kitab suci, dia bertumbuh menjadi dewasa dan pernah baca nggak? Ketika Yesus anak-anak ditulis dia menjadi tumbuh dewasa dan nanti dicari ya, dan bertambah hikmatnya. Nah, nanti kita baca, kita akan bahas itu di depan. Ya, setelah dewasa ada yang bertambah, terus ditambahkan, yaitu hikmatnya. Jadi dewasa dalam Kristus itu berhikmat, saudara. Orang ngawur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan sambung dari sisi berikutnya. Haleluya.